Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang modul 2, switching konsep atau konsep switching. Kelompok nama saya sendiri yaitu Rizky Naufal. Apa saja sih yang dibahas di modul 2 ini? Yang dibahas di topik 2 ini yaitu topik yang pertama, frame forwarding, yaitu explain how frame are forward in a switching network, yaitu jelaskan bagaimana frame diteruskan dalam jaringan, dialihkan. Terus yang kedua, topik kedua yaitu switching domain, yaitu konsep selection domain to a broadcast domain, yaitu bandingkan domain tabrakan dengan domain siaran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu masuk ke modul 2.1 frame forwarding. Yang pertama itu switching in networking. The concept of switching a forwarding frame in universal network and techno communication, yaitu konsep switching dan forward frame bersifat universal dalam jaringan dan telekomunikasi. Berbagai jenis switch digunakan dalam LAN, WAN, dan jaringan telepon umum (PSTN). Keputusan tentang bagaimana sebuah switch meneruskan lalu lintas dibuat berdasarkan aliran lalu lintas tersebut. Ada dua istilah yang terkait dengan frame yang masuk dan keluar dari sebuah antarmuka. Yang pertama yaitu ingress, yaitu digunakan untuk menggambarkan port tempat bingkai memasuki perangkat, dan egress ini digunakan untuk menggambarkan port yang akan digunakan frame untuk meninggalkan perangkat. LAN switch mengelola tabel yang direferentasikan saat meneruskan lalu lintas melalui switch. Satu-satunya kecerdasan switch LAN adalah kemampuannya menggunakan tabel untuk meneruskan lalu lintas. LAN switch meneruskan lalu lintas berdasarkan port masuk dan alamat MAC tujuan dari frame tersebut, frame Ethernet. Dengan switch LAN hanya ada satu tabel pengalian utama yang menggambarkan hubungan ketat antara MAC dan port. Oleh karena itu, frame Ethernet dengan alamat tujuan tertentu selalu keluar dari port keluar yang sama, terlepas dari port masuk yang dimasukinya. Catatan, frame Ethernet tidak akan pernah diteruskan melalui port yang sama tempat frame tersebut diterima. Seperti pada video ini, port tujuan yaitu 1 dan destination address-nya yaitu EEE. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya itu port dari komputer kita yaitu port 1 akan meneruskan ke destination address dengan MAC address tujuannya yaitu EEE. Selanjutnya seperti itu. Lalu yaitu switching MAC address table. Switch terdiri dari sirkuit terpadu dan perangkat lunak yang menyertainya, yang mengendalikan jalur data melalui switch. Switch menggunakan alamat MAC tujuan untuk menggerakkan komunikasi jaringan melalui switch keluar dari port yang sesuai menuju tujuan. Agar switch mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirim frame, switch harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang ada setiap port. Saat switch mempelajari hubungan port tersebut dengan perangkat, switch membuat tabel yang disebut tabel MAC. Tabel ini disimpan dalam memori yang dapat diselamatkan konten, yaitu CAM, Constraint Addressable Memory. Yang merupakan jenis memori khusus yang digunakan dalam aplikasi pencarian berkecepatan tinggi. Karena alasan inilah tabel alamat atau MAC address terkadang juga disebut tabel CAM.
Switzerland menentukan cara menangani frame data yang masuk dengan memelihara tabel MAC address. Switch mengisi tabel MAC address-nya dengan mencatat alamat MAC sumber dari setiap perangkat yang terhubung ke setiap portnya. Switch merujuk informasi dalam tabel alamat MAC untuk mengirimkan frame yang ditunjukkan untuk perangkat tertentu keluar dari port yang telah ditetapkan untuk perangkat tersebut. Nah, selanjutnya ada the switch learn and format method, yaitu metode belajar dan meneruskan switch. Proses 2 langkah berikut dilakukan pada setiap frame yang masuk ke switch. Langkah yang pertama yaitu memeriksa alamat MAC sumber. Setiap frame masuk switch diperiksa untuk mendapatkan informasi baru yang perlu dipelajari. Hal ini dilakukan dengan memeriksa alamat MAC sumber frame dan nomor port tempat frame masuk ke switch. Jika MAC address sumber tidak ada dalam tabel MAC address dan port masuk ditambahkan ke tabel. Jika MAC address sumber memang ada, saklar memperbarui pengaturan waktu penyegaran untuk entry tersebut. Secara default, sebagian besar saklar Ethernet menyimpan entry dalam tabel selama 5 menit. Jika alamat MAC sumber memang ada dalam tabel, tapi pada port yang berbeda, saklar akan menanggapinya sebagai entry baru. Entry tersebut diganti menggunakan MAC address yang sama, tapi dengan nomor port yang telah baru. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua, forward atau teruskan. Meriksa MAC address tujuan, yaitu jika MAC address tujuan adalah alamat unique cache, saklar akan mencapai kecocokan antara MAC address tujuan bingkai dengan entry dalam tabel MAC address-nya. Nah, yang pertama yaitu jika MAC address tujuan ada dalam tabel, maka frame akan diteruskan keluar dari port yang ditentukan. Nah, terus selanjutnya jika MAC address tujuan tidak ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame ke semua port kecuali port masuk. Itu disebut unique cache yang tidak diketahui atau unique cache. Jika MAC address tujuan adalah broadcast atau multicast, frame akan dibanjiri ke semua port yang masuk. Selanjutnya di sini ada video tentang tabel MAC address pada switch yang terhubung. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. Nah, seperti inilah gambar We're going to atau examine gambarannya. how switches S1 and S2 build their MAC. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Materi 2.1.5 metode switching dan formatting. Switching layer 2 itu membuat keputusan forwarding dengan sangat cepat berkat perangkat keras khusus yang dikenal sebagai Application Specific Integration Circuit atau SIC. Nah, SIC ini mengurangi waktu penanganan frame dan memungkinkan perangkat menangani jumlah frame yang lebih besar tanpa menurunkan kinerjanya. Untuk metode switch pada layer 2 itu yang pertama ada store dan forwarding switching. Ini metode ini membuat keputusan forwarding setelah menerima seluruh frame. Frame yang diperiksa untuk kesalahan menggunakan mekanisme pemeriksaan kesalahan matematika yang dikenal dengan Ceiling Reduction Check atau CRC. Dan untuk prosesnya tuh pertama kita menerima frame, jadi seluruh frame itu diterima oleh switching. Terus kemudian diperiksa kesalahannya, frame itu dicek menggunakan CRC untuk memastikan tidak ada kesalahan data. Jika frame bebas dari kesalahan, maka switch akan mengirimkan frame ke port tujuan.
Nah, keuntungannya itu menyaring frame yang rusak sebelum dikirim, menjamin kualitas data yang lebih baik. Untuk kelemahannya, latensi sedikit lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Untuk penggunaan metode ini adalah metode switching utama di Cisco untuk LAN. Cut-talk switching itu memulai proses provisioning segera setelah alamat MAC tujuan dan port keluar ditentukan. Prosesnya itu diterima di bagian awal frame. Hanya sebagian dari frame yang diterima sebelumnya memutuskan ke port mana frame akan diteruskan. Lalu framenya langsung diteruskan ke port tujuan tanpa pemeriksaan kesalahan penuh. Keuntungannya, latensi lebih rendah karena tidak menggunakan seluruh frame diterima. Dan untuk kelemahannya, tidak dapat mendeteksi kesalahan data karena hanya memeriksa bagian awal frame. Penggunaannya itu cocok untuk situasi di mana latensi minimal lebih penting daripada integritas data. Dan untuk perbandingan dan pilihannya, di sini untuk store dan forward, pilihan yang baik untuk jaringan di mana keandalan dan deteksi kesalahan itu penting. Tetapi kalau untuk cut-talk tuh idealnya untuk lingkungan di mana latensi lebih rendah krusial dibandingkan dengan deteksi kesalahan. Next, untuk materi yang selanjutnya itu ada di modul 2.1.6 tentang store and forward switching. Karakteristik utama dari store and forward switching ini yang pertama adalah error checking atau bisa kita sebut dengan pemeriksaan kesalahan. Setelah menerima seluruh frame pada port masuk atau ingress port, switch membandingkan nilai frame check sequence atau FCS yang terdapat di bagian akhir frame dengan perhitungannya sendiri. Frame check sequence, proses di mana pemeriksaan kesalahan yang memastikan bahwa frame bebas dari kesalahan fisik dan data link. Untuk prosesnya, pertama-tama kita menerima frame, switch menerima frame secara utuh. Lalu switch menghitung nilai FCS dari frame yang diterima dan membandingkan dengan nilai FCS yang ada. Lalu jika tidak memiliki kesalahan, switch akan meneruskannya. Jika terdapat kesalahan, frame akan dibuang. Dan untuk keuntungan dari error checking ini, menjamin bahwa frame yang diteruskan bebas dari kesalahan. Yang kedua ada buffering otomatis, di mana proses ini buffering pada port masuk memberikan fleksibilitas untuk mendukung berbagai kecepatan Ethernet. Contohnya, frame yang masuk melalui port Ethernet 100 Mbps dan harus dikirim melalui port 1 GPS akan memerlukan buffering. Nah, untuk prosesnya, frame disimpan sementara di buffer port masuk, switch menghitung dan memeriksa FCS frame. Setelah itu verifikasi frame dipindahkan ke buffer port keluar dan kemudian dikirimkan. Untuk gambar ilustrasinya tuh di sini menunjukkan switch menggunakan metode store and forward untuk memproses frame Ethernet. Proses dimulai dengan penerimaan frame, dilanjutkan dengan verifikasi FCS dan berakhir dengan forwarding frame setelah verifikasi berhasil. Untuk materi yang selanjutnya, cut-talk switching di modul 2.1.7. Cut-talk switching ini memiliki kecepatan forwarding. Cut-talk switching memungkinkan pengambilan keputusan forwarding segera setelah alamat MAC tujuan dibaca dari frame. Untuk prosesnya, switch tidak perlu menggunakan seluruh frame yang diterima di port masuk sebelum membuat keputusan forwarding. Begitu alamat MAC dituju, frame akan langsung diteruskan ke port keluar. Keuntungannya, latensi rendah karena tidak menggunakan seluruh frame. Cocok untuk aplikasi yang dibutuhkan kecepatan tinggi sehingga high performance computing atau HCP. Dan kelemahan itu di sini tidak ada pemeriksaan kesalahan atau no FCS check. Jadi frame yang rusak atau invalid bisa diteruskan karena tidak ada pemeriksaan FCS pada cut-talk switching.
Dampaknya memiliki latensi lebih rendah, kualitas data bisa terpengaruh, dan bandwidth jaringan bisa terganggu karena frame rusak yang diteruskan. Lalu ada ada fragment free switching, merupakan bentuk modifikasi dari cut-talk switching. Switch mulai meneruskan frame setelah menerima sebagian awal frame, biasanya setelah 64 byte pertama. Untuk keuntungannya, ketika kita memakai fragment free switching, itu memberikan pemeriksaan kesalahan yang lebih baik dibandingkan cut-talk dengan peningkatan latensi yang minimal. Penggunaannya cocok untuk situasi di mana sedikit pemeriksaan kesalahan diperlukan tanpa menambah latensi secara signifikan. Untuk diagram frame Ethernet, diagram ini menunjukkan bagaimana cut-talk switching memproses frame Ethernet, menyoroti bahwa forwarding frame dapat dilakukan segera setelah membaca alamat MAC tujuan tanpa menunggu frame lengkap. Jadi kesimpulannya, cut-talk switching ini menawarkan latensi yang lebih rendah, ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan latensi yang sangat ketat. Namun resiko forwarding frame yang rusak harus dipertimbangkan, terutama di jaringan dengan tingkat kesalahan tinggi. Fragment free switching menyediakan kompromi antara kecepatan dan pemeriksaan kesalahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang collision dan broadcast domain. Jadi yang pertama di sini ada collision domain. Jadi pada topik sebelumnya kita telah memperoleh pemahaman yang baik tentang apa itu switch dan cara kerjanya. Lalu di sini saya akan membahas tentang cara kerja switch satu sama lain dengan perangkat lain untuk menghilangkan collision dan mengurangi kemacetan antar jaringan. Jadi sini dijelaskan bahwa kemacetan di antar jaringan ataupun collision itu bisa diibaratkan di dalam lalu lintas di jalan raya. Di dalam segmen Ethernet yang berbasis hub base, perangkat jaringan bersaing untuk mendapatkan share medium ataupun media bersama. Segmen jaringan yang berbagi bandwidth, jadi setiap segmen jaringan yang berbagi bandwidth yang sama antar perangkat dikenal sebagai collision domain. Ketika dua perangkat atau lebih dalam collision domain yang sama mencoba berkomunikasi pada saat yang sama juga, maka akan terjadi tabrakan. Contohnya pada ini ada beberapa PC, dan ini ada PC 1 dan PC 2 yang mengirimkan data secara bersamaan, maka di sini akan terjadi collision domain ataupun tabrakan antar data yang dikirimkannya. Dan jika port switch Ethernet beroperasi dalam half duplex, tiap segmen berada dalam collision domainnya sendiri, tidak ada tabrakan saat port switch beroperasi dalam full duplex. Jadi yang dimaksud adalah ketika port switch ini beroperasi di dalam half duplex, maka akan terjadi tabrakan karena half duplex ini dia akan mengirimkan secara satu arah, di mana satunya mengirim maka satunya akan menerima, tidak bisa mengirimnya secara bersamaan ataupun menerimanya secara bersamaan. Sedangkan full duplex dia bisa mengirim data secara bersamaan dan menerimanya secara bersamaan juga. Jadi switch ini biasanya menggunakan full duplex agar tidak terjadi tabrakan antar domainnya ataupun collision domain. Jadi secara default, port switch Ethernet akan melakukan negosiasi otomatis full duplex saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam full duplex. Jika port switch terhubung ke perangkat yang beroperasi dalam half duplex seperti hub base ini, maka port switch akan beroperasi dalam half duplex. Dalam kasus half duplex, port switch
akan menjadi bagian dari collision domain. Jadi ketika port switch ini beroperasi dalam half duplex, maka di port switch ini akan terjadi collision domain ataupun tabrakan antar perangkatnya. Namun jika suatu switch itu menggunakan full duplex, maka tidak akan terjadi tabrakan karena half duplex itu hanya berkomunikasi satu arah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang broadcast domain. Jadi ketika kumpulan switch yang saling terhubung itu membentuk satu broadcast domain. Jadi hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagi broadcast domain itu menjadi dua. Router ini digunakan untuk melakukan segmentasi pada broadcast domain dan bisa juga untuk melakukan segmentasi pada collision domain. Saat suatu perangkat mengirimkan siaran lapisan 2, alamat MAC tujuan dalam frame diatur ke semua binar. Dan broadcast domain layer 2 disebut sebagai broadcast domain MIC. Broadcast domain MIC ini terdiri dari semua perangkat pada LAN yang menerima frame dari sebuah host. Jadi yang menerima broadcast frame dari sebuah host. Di sini ada contoh. Di mana switch ini saling terhubung dan membentuk satu broadcast domain. Jadi di sini ketika switch menerima frame, maka switch ini akan melanjutkannya ke setiap port pada device yang ada. Jadi pesan ini dikirimkan ke semua port untuk menemukan siapa port yang dituju. Ini yang dinamakan broadcast karena ia belum tahu port yang dituju ini ada di alamat yang mana. Ketika suatu pesan sudah dikirimkan kepada alamat yang ingin dituju, maka port yang alamat dituju ini akan dihafal dan dimasukkan ke dalam MAC address table. Lalu ketika ingin mengirimkan pesan lagi, maka tidak akan terjadi broadcast. Jadi ini adalah penjelasan dari contoh pada video tadi. Saat switch menerima frame broadcast, ia akan meneruskan frame tersebut ke setiap portnya, kecuali port masuk tempat frame broadcast diterima. Setiap perangkat yang terhubung ke switch menerima salinan frame broadcast dan memprosesnya. Broadcast terkadang diperlukan untuk menemukan perangkat dan layanan jaringan lain pada awalnya, tetapi broadcast juga mengurangi efisiensi jaringan. Bandwidth jaringan digunakan untuk menyebarkan lalu lintas siaran ataupun lalu lintas broadcast. Terlalu banyak broadcast dan beban lalu lintas yang berat pada jaringan dapat mengakibatkan kemacetan dan memperlambat kinerja pada jaringan. Ketika dua switch dihubungkan bersama, broadcast domain akan meningkat, seperti yang terlihat di contoh tadi. Dalam kasus itu, broadcast frame
diteruskan ke semua port yang terhubung pada switch 1 dan switch 1 terhubung ke switch 2. Jadi frame tersebut kemudian disebarkan ke semua perangkat yang terhubung ke switch 2. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Leavitt Network Congestion ataupun mengurangi kemacetan pada jaringan. Jadi switch LAN ini memiliki karakteristik khusus yang membantu mengurangi kemacetan pada jaringan. Secara default, port switch yang saling terhubung mencoba membuat tautan dalam full duplex sehingga menghilangkan collection domain. Setiap port full duplex pada switch menyediakan bandwidth penuh ke perangkat ataupun perangkat yang terhubung ke port tersebut. Koneksi full duplex telah meningkatkan kinerja jaringan LAN secara dramatis dan diperlukan untuk kecepatan Ethernet 1 Gbps ataupun gigabyte per second dan yang lebih tinggi. Jadi switch menghubungkan segmen LAN menggunakan tabel alamat MAC ataupun MAC address table untuk menentukan port keluar dan dapat mengurangi atau menghilangkan collision ataupun tabrakan sepenuhnya. Karakteristik switch yang mengurangi kemacetan pada jaringan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah ada fast port speed, yaitu kecepatan port yang cepat. Jadi kecepatan port switch Ethernet bervariasi menurut model dan tujuan. Misalnya sebagian besar switch lapisan akses mendukung kecepatan port 100 Mbps ataupun 1 Gbps. Switch lapisan distribusi mendukung kecepatan port 100 Mbps, 1 Gbps, dan 10 Gbps. Sedangkan switch lapisan inti dan pusat data dapat mendukung kecepatan port 100 Gbps, 40 Gbps, dan 10 GB per second. Switch dengan kecepatan port yang lebih cepat harganya lebih mahal, tapi dapat mengurangi kemacetan. Selanjutnya di sini ada fast internal switching ataupun peralihan internal yang cepat. Jadi Saklar menggunakan bus internal yang cepat atau memori bersama untuk menyediakan kinerja yang tinggi. Lalu ada large frame buffers ataupun buffer bingkai besar. Jadi switch menggunakan buffer memori besar untuk menyimpan sementara lebih banyak bingkai yang diterima sebelum harus mulai membuangnya. Lalu selanjutnya ada kepadatan port tinggi ataupun high port density. Jadi switch dengan kepadatan port tinggi menurunkan biaya keseluruhan karena mengurangi jumlah switch yang dibutuhkan. Misalnya jika diperlukan 96 port akses, akan lebih murah untuk membeli 2 switch dengan 48 port daripada 4 switch dengan 24 port. Switch dengan kepadatan port tinggi juga membantu menjaga lalu lintas tetap lokal yang membantu mengurangi kemacetan. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi bagi setiap anggota yang mungkin ada kebingungan di dalam pemaparan materi dari rekannya, silakan ditanyakan. Jadi di sini saya memiliki pertanyaan dan di sini saya menanyakan tentang mengapa unicast address digunakan dalam jaringan komputer. Menjawab pertanyaan dari Ismi tadi, mengapa unicast address digunakan dalam jaringan komputer? Unicast address digunakan dalam jaringan komputer untuk memastikan komunikasi yang efisien dan langsung antar dua perangkat spesifik, yaitu pengirim dan satu penerima. Itu penting karena banyak skenario komunikasi dalam jaringan memerlukan pengiriman data secara pribadi dan eksekutif ke salah satu perangkat tertentu, bukan ke banyak perangkat sekaligus seperti dalam broadcast atau multicast. Misalnya, ketika Anda mengakses halaman web atau mengirim email, data yang dikirim ke server web atau email hanya menuju ke perangkat Anda, bukan ke semua perangkat di jaringan. Penggunaan unicast address memungkinkan perangkat pengirim untuk menargetkan perangkat tertentu menggunakan alamat IP uniknya, sehingga komunikasi berlangsung secara lebih aman dan efisien dan terfokus. Saya juga memiliki pertanyaan, yaitu apa perbedaan utama antara
mode store and forward switching dan cutthroat switching. Nah, itu dia pertanyaan dari saya. Jadi jawaban yang akan saya berikan dari pertanyaan Rizky ini di sini ada store dan forward switching itu menerima seluruh frame terlebih dahulu sebelum memeriksa kesalahan menggunakan CRC dan meneruskannya jika tidak ada kesalahan. Metode ini lebih aman namun memiliki latensi lebih tinggi. Sedangkan cutthroat switching meneruskan frame setelah menerima alamat IP MAC address tujuan terdeteksi tanpa menunggu seluruh frame yang diterima. Metode ini lebih cepat tetapi tidak memeriksa kesalahan sehingga bisa meneruskan frame yang rusak juga. Baik, untuk sesi pertanyaannya atau diskusi kelompok, di sini saya ingin menanya kapan collision atau tabrakan di dalam jaringan itu dapat terjadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang kapan collision atau tabrakan dapat terjadi di dalam jaringan. Jadi, collision atau tabrakan itu dapat terjadi di dalam jaringan ketika dua perangkat ataupun lebih itu berkomunikasi secara bersamaan di dalam satu waktu yang sama. Maka data yang dikirimkan akan terjadi collision ataupun tabrakan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.